Apa kabar? Bertemu kembali di channel harian Mama Zidni yang mana yang namanya berjualan pemirsa pasti ada resiko ataupun kendala dan juga cara mengatasinya. Usaha apapun itu baik besar ataupun kecil pemirsa, yang namanya untung, rugi, resiko dan sebagainya pasti akan kita temui, pasti akan kita hadapi, dan butuh juga namanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pada malam hari ini pemirsa, Mama Zidni membahas tentang berdagang sembako. Ya, berdasarkan pengalaman Mama Zidni ya pemirsa, walaupun masih bisa dikatakan baru, bisa dikatakan pemain amatir daripada teman-teman seprofesi lainnya, ketika memulai usaha sembako pemirsa, tentu kita harus namanya menyiapkan modal terlebih dahulu, mental, dan juga mensurvei ataupun mengamati apa-apa saja yang akan kita isi di toko tersebut. Jadi resiko ketika berjualan sembako ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ketatnya persaingan atau kompetitor. Seperti pengalaman Mama Zidni pribadi, walaupun saya berjualan di dalam gang, warung sederhana, warung rumahan, di beberapa blok dari daerah saya ini pemirsa, ada juga berjualan yang sama. Jadi percaya aja pada namanya prinsip rezeki tidak akan tertukar, rezeki sudah tertakar, tetapi jangan juga kita namanya hanya pasrah tanpa membuat namanya terobosan ataupun inovasi. Inovasi bagaimana pemirsa? Yang pertama, tata cara pengelolaan toko dari segi penempatan barang-barang harus rapi sesuai dengan namanya buat apa itu? Buat apa? Sesuai namanya jenisnya, seperti contohnya mie instan, seperti jajanan, disesuaikan dengan klasifikasi harganya. Kalaupun memang ada ibaratnya barang yang direnteng, digantung, harus rapi, tertata rapi, sehingga namanya memudahkan pembeli untuk ketika berbelanja. Begitu juga dengan namanya terobosan dari segi pelayanan, harus namanya diterapkan sopan, sapa, dan santun. Jadi kalau ibaratnya kita sudah menerapkan 3 hal tersebut, insya Allah pembeli yang datang merasa betah, merasa dihargai, dan bisa menjadi namanya pelanggan yang loyal terhadap kita pemirsa. Itu yang pertama. Yang kedua, barang yang tidak laku. Apalagi namanya pemirsa baru memulai berjualan dengan modal yang besar ataupun kecil. Apa nak? Sepeda bila. Dengan modal yang namanya yang besar ataupun kecil, terkadang kita tidak tahu barang-barang apa yang laku, barang-barang apa yang pas moving atau cepat. Itu dia pemirsa. Yang kedua, barang yang tidak laku. Baik itu kita apa nak? Iya, sebentar ya. Sama bapak dulu nak ya. Nanti mama temani ya nak. Iya, sebentar ya. Yang kedua, barang yang tidak laku. Apalagi yang namanya kita pemula ya pemirsa, kita tidak tahu barang-barang apa aja yang laku di pasaran atau barang yang pas moving. Terkadang kita punya modal lebih, kita belanjakan banyak-banyak, ternyata tidak laku, bisa namanya expire. Jadi kita juga harus namanya mencari agen yang betul-betul memang bisa barangnya tersebut ditukar dengan barang yang lain, atau ibaratnya bisa diganti gitu pemirsa. Jadi kita juga untuk mencegah namanya kerugian yang lebih besar lagi. Terkadang juga kita dapat barang itu harus yang betul-betul kita cek
kadaluarsanya berapa, ibaratnya kita cek namanya expirednya seperti apa. Jadi kita tidak asal membeli barang aja, harus namanya kita survei pemirsa. Terus yang ketiga itu, kendala yang berikutnya itu uang palsu ya. Sekarang itu marak sekali pemirsa peredaran namanya uang palsu. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi. Kita rajin membaca bagaimana caranya membedakan uang yang baru ataupun yang palsu. Di warung harus selalu update expire barang. Jadi ketika kita sudah ada perjanjian dengan agen tempat kita berbelanja, sebelum ibaratnya masa berlakunya tinggal sebentar lagi, kita bisa namanya menukar barang tersebut. Terkadang kan kita dapat ibaratnya barang yang rusak kemasannya, jadi bisa kita tukar ataupun ibaratnya kita kembalikan dengan barang yang baru pemirsa. Terus kerugian yang berikutnya yaitu salah namanya dalam pelayanan. Salah dalam pelayanan itu maksudnya terkadang kita mengembalikan uang angsuran itu kurang, terkadang kita mengembalikan uang angsuran itu berlebihan gitu. Jadi apalagi seperti yang masih toko-toko warung-warung kecil, warung rumahan masih menggunakan ibaratnya hitungan manual, ya harus lebih berhati-hati lagi. Jadikan pelajaran, kalau bisa ibaratnya tulis di buku, dicatat di buku apabila yang pelupa gitu kan. Jadi ketika dicatat, ketika dihitung di buku atau ibaratnya hitungan nominal yang dari kecil dulu ke nominal yang besar, jadi lama-lama tidak akan lagi salah dalam perhitungan. Atau lebih baiknya lagi beli namanya alat hitung, yaitu kalkulator pemirsa. Jadi sama-sama diuntungkan antara pembeli dan penjual. Terus kerugian yang berikutnya itu pemirsa, dan yang sangat ibaratnya tidak menguntungkan bagi namanya penjual adalah utang piutang. Kalau Mama Jitni pribadi memang dalam banyak sekali vlog memang saya tekankan warung saya ini tidak namanya menerima utangan dalam bentuk apapun ya. Terkadang ada yang memang ada karakter manusianya yang senang berutang, ada yang senang ibaratnya menumpuk namanya barang belanjaan, ada yang pelupa. Jadi memang karakter orang itu berbeda-beda, tetapi tinggal kita menyikapinya bagaimana. Terkadang orang kalau sudah dikasih berutang pertama sekali lancar jaya, tetapi lama-kelamaan bisa menjadi namanya pertengkaran antara kerabat, antara tetangga, antara teman gitu dia. Jadi lebih baik kita tekankan dari awal memulai usaha itu pemirsa, harus namanya ditiadakan utang piutang. Jadi untuk kelancaran bisnis juga, untuk ibaratnya silaturahmi juga tetap terjaga. Jangan gara-gara namanya utang warung tidak beroperasional, warung tidak berjalan, boro-boro namanya untung pemirsa, tetapi pertengkaran dapat utang untung tidak dapat, malah buntung, warung tidak bisa lagi berbelanja untuk barang-barang yang baru karena modal sudah menumpuk pemirsa gitu dia. Iya nanti ya sayangnya. Terus kendala yang berikutnya itu ibaratnya operasional kita juga harus namanya tetap pemirsa. Jangan jadi ibaratnya hari ini buka bisa tutup. Jadi harus memang betul-betul disiplin, konsisten. Jadi tetangga ataupun orang yang menjadi pelanggan kita tahu jadwal operasional buka tutup toko kita itu jam berapa. Seperti Mama Jitni paling cepat itu jam 5, paling lambat jam 6 sampai jam 10 malam. Oke pemirsa, itulah kendala resiko ketika menjalankan usaha sembako dan cara mengatasinya seperti apa. Sebagian besar yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf karena masih pemula, bukan bermaksud menggurui, modal juga masih sederhana. Insya Allah bisa berkembang, bisa lebih besar lagi seperti
teman-teman yang memulai pertama sekali, intinya selalu inovasi, selalu jujur, amanah, dan selalu ibaratnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezeki kita akan berkah. Sampai jumpa vlog Mama Jidni selanjutnya. Assalamualaikum.